Mudah-mudahan pagi yang cerah ini juga dibarengi dengan semangat kita yang luar biasa. Masih ingat tentunya bagaimana ketika nanti saya mengucapkan semangat pagi? Nah, kalian seperti biasa ya. Oke, 1, 2, 3. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Oke, pagi yang luar biasa. Kalian mulai dengan semangat yang luar biasa pula. Karena semua sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu agar semangat kita dalam mencintai negara Kesatuan Republik Indonesia ini senantiasa tumbuh, senantiasa tertanam dalam diri kita, sehingga kita menjadi warga negara yang baik tentunya. Oke, Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. ya semua setelah tadi kita menyanyikan Indonesia Raya, kita sekarang akan melakukan kebiasaan, yaitu menghafal surat-surat pendek atau juz 30 ya. Hari ini kita akan mencoba menghafal surat An-Naba. Ayo, bisa dipimpin dari ketua kelasnya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Shadaqallahul 'adzim. Oke, langsung setelah tadi kita menghafal surat An-Naba, coba kita ingatkan kembali. Kira-kira minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Keteladanan sahabat Umar bin Khattab. Kira-kira dari kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab itu kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Termasuk kita juga bisa mengambil beberapa sifat-sifat utama yang dimiliki oleh sahabat Umar bin Khattab. Coba kalau kalian masih ingat semua, kira-kira apa yang kalian tahu, yang kalian ingat ketika kemarin kita bahas tentang kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab? Apa kira-kira yang pertama? Berani, betul. Yang ketiga apa? Bertanggung jawab. Mantap. Lagi? Sederhana. Jadi kita bisa jadi KD atau
basic dasar kita. Yang pertama adalah menghayati kisah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga Aisyah radhiyallahu anha. Umar bin Khattab sudah kita bahas di yang lalu. Saat ini kita membahas tentang Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sedangkan tujuan pembelajarannya anak-anak semua kalian bisa melihat di depan. Yang pertama adalah setelah kita diskusi dan juga menggali informasi dari berbagai sumber, kita diharapkan dapat menghayati keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan baik. Ya, terus kemudian setelah berdiskusi kita dapat menganalisis keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan baik dan benar. Kita sampai pada kegiatan inti kita, yaitu kita akan membahas tentang kisah keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nanti kita sudah mencoba untuk membaca dari berbagai sumber. Kalian bisa lihat itu di apa namanya? Di buku kalian. Ini kita hari ini akan membahas tentang 4 hal setidaknya ya. Yang pertama tentang biografi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua tentang pernikahan Sayyidah radhiyallahu anha dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga peran beliau atau aktivitas beliau dalam membimbing umat Islam. Yang ketiga wafatnya beliau ya. Beliau wafatnya dan juga yang terakhir adalah hikmah keteladanan dari sifat-sifat utama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Untuk kita anak semua supaya kita makin mudah dan memahami itu semua, sudah sediakan video yang kalian nanti bisa perhatikan video di depan ini yang akan saya tampilkan untuk kalian nanti dijadikan sebagai bahan diskusi ya. Kita coba dilihat video di depan ini. Sebelum kita memulai diskusi, ini LKPD ini dikerjakan secara individual, ya. Artinya setiap kalian mengerjakan secara mandiri, tidak berkelompok ya. Setelah nanti mengerjakan ini, baru kita akan berdiskusi secara berkelompok. Oke, bapak lihat dulu LKPD-nya. Semakin menambah informasi yang kalian dapatkan, sebagai nanti bahan kalian untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Oke, lalu semua, sekarang silakan kalian mengerjakan LKPD kelompok. Untuk itu karena ada beberapa yang masuk, Bapak bagi menjadi satu kelompok, ada yang
silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Ya semua, silakan berkelompok atau duduk sesuai dengan kelompoknya kalian masing-masing. Silakan LKPD ini dikerjakan. Kalian bisa menggali informasi dari berbagai macam sumber, baik itu internet, buku, ya. Kalian bisa gunakan gadget kalian, HP kalian ini, perangkat kalian bisa kalian gunakan ya untuk nanti bisa mengerjakan LKPD yang kalian kerjakan. Silakan. Di sini ini ada diskusi dengan kelompok kalian dan juga kalian sudah menggali informasi dari berbagai sumber baik internet dan buku. Saatnya kalian mencoba untuk mempresentasikan di depan kelas. Semua kelompok maju, nanti kelompok yang lain yang tidak presentasi kalian bisa bertanya, ya, bisa menanyakan apabila hasil diskusinya atau presentasi yang disampaikan oleh kelompok yang maju kalian merasa ada yang kurang tepat atau ada yang merasa perlu ditanyakan, gitu ya. Untuk itu kelompok 2 dulu, silakan maju. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kita. 1. Analisislah video tersebut, kemudian deskripsikan penerapan akan terpuji aisyah inti dibubarkan di lingkungan sekolah. 1. Cerdas, pemberani, sering membantu teman, perempuan sederhana. 2. Bagaimanakah kehidupan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha setelah wafatnya Rasulullah SAW? 2. Aisyah berperan penting dalam mendidik umat Islam, umatnya generasi muda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Ya, ini yang presentasi dari kelompok 2. Kita beri tepuk tangan kelompok 2. Ya, bagus sekali. Jawaban hasil diskusi dari kelompok 2. Untuk itu tadi kelompok 2 persilakan untuk bertanya. Silakan untuk kelompok lain bisa ditanyakan. Ya, ada yang bertanya? Ya, kelompok 3. Kelompok 3 ingin bertanya, apa contohnya sifat pemberani dari Sayyidah Aisyah yang dapat kita terapkan di sekolah sebagai pelajar? Oke ya, bagus. Pertanyaan dari kelompok 3. Kelompok 3 bertanya tentang apa buktinya atau apa contoh sikap Sayyidah Aisyah yang pemberani itu yang bisa kita terapkan di sekolah, yang kapasitas kita itu sebagai seorang pelajar. Nah, kita kira-kira apa? Karena salah satu sikap atau sifat utama Sayyidah Aisyah adalah seorang pemberani. Nah, kira-kira ketika kita sebagai seorang pelajar itu kira-kira sifat pemberani apa yang bisa kita terapkan di sekolah? Silakan dijawab oleh kelompok 2. Silakan. Kami akan mencoba menjawab untuk pertanyaan dari kelompok 3. Sebagai seorang siswa, sikap pemberani yang kita miliki dalam meneladani Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha di antaranya adalah berani dalam menyampaikan ide atau pendapat dan juga berani memperingatkan teman yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Nah, itu bagus sekali. Jadi jawaban dari kelompok 2 terkait dengan pertanyaan dari kelompok 3 tadi, pertama adalah berani dalam menyampaikan ide, menyampaikan pendapat, juga menyampaikan pertanyaan sebagaimana di kelompok 3 sudah mempraktekkan itu ya, atau menerapkan itu. Terus yang kedua, berani menegur teman kita yang apabila teman kita itu dia melakukan pelanggaran terhadap disiplin sekolah. Nah, itu berani untuk menegur. Ya, terima kasih kelompok 2 atas jawabannya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2.
coba kita simpulkan bersama-sama ya. Kira-kira semua dari video yang tadi kita tampilkan, terus kalian juga sudah mencoba mengerjakan KPD dengan berupaya menambah informasi dari berbagai macam informasi dari berbagai sumber tentunya, dan juga kita perkuat lagi dengan diskusi kelompok. Saat ini mari kita coba simpulkan bareng-bareng. Kira-kira dari hasil diskusi tadi, anak-anak semua, kisah keteladanan Sayyidah Aisyah itu ada beberapa sifat-sifat utama yang layak untuk kita teladani. Kira-kira apa aja ya? Pertama tentang apa? Tadi kisah keteladanannya tentang ya cerdas ya. Beliau cerdas. Sayyidah Aisyah adalah seorang yang cerdas. Nah, kecerdasannya itu dibuktikan dengan beliau merupakan salah satu sahabat yang ikut dalam meriwayatkan hadis bahkan sampai sekitar 2000-an hadis. Ya, salah satu atau satu-satunya perempuan yang meriwayatkan hadis terbanyak adalah Sayyidah Aisyah. Akhir pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak sudah mengirim kalian ke grup WA itu terkait dengan tes formatif kalian. Silakan dibuka dan dikerjakan tes formatifnya. Waktunya 10 menit, bisa kalian kerjakan terus sebelum kita akhiri pada pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, silakan. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, semua kalian nanti akan mendapatkan tugas. Tugasnya sama sebagai tugas sebelumnya ya. Kalian bikin resum dari diskusi kita tadi, kalian bikin resum, kerjaan tugas dan dikumpulkan. Untuk pembelajaran yang akan datang atau pembelajaran setelah kita melaksanakan penilaian akhir semester, jadi nanti semester 2 kita akan membahas tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Anak-anak semua sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis bersama. Bismillah.